Bayangkan kalau kita berjuang keras untuk membuat negeri ini, negeri yang sekarang secara ekonomi 20, masuk G20 artinya negara dengan kemampuan ekonomi Yang besar, 20 besar di ya besar. dunia, ya kan? Kita nomor 16 kalau nggak salah ya Mas Mhm. ya. Itu kan, dan kita bisa bersih seperti Singapura, betapa luar biasanya negeri ini, Mas. Mhm. Mas Sigit ya, kita Ya, belajar banyak dari Krismon 98, ya, 97, 98 itu. Kalau kita bilang dulu agak longgar gitu ya dari sisi governance-nya ya, governance-nya untuk sektor perbankan, maka sekarang industri perbankan itu yang paling ketat terhadap aturan-aturan yang ada betul. kan Mas ya, Iya, betul. dibandingkan dengan Iya, sektor-sektor yang lain. Jadi ini memang sangat memberikan dampak yang positif untuk pengelolaan risiko dan betul. governance yang Iya, ada di Indonesia waktu iya, itu. Jadi waktu itu Mas Sigit ya, saya punya pengalaman pada saat krisis, termasuk kita akan menyelamatkan bank. Akhirnya kan kemudian kita sengaja mengundang IMF dan Bank Dunia iya, untuk bisa membantu. iya, Tolong dong bantu. Dan itu iya, kan menjadi polemik pada saat Kamdesus sedekap iya, melihat Pak Harto tanda tangan kan, iya, itu sesuatu yang luar iya, biasa iya, waktu itu. Tetapi kalau kita pilah-pilah sebetulnya di dalam konteks spesialisasinya IMF itu membantu negara yang krisis tapi dari sisi moneternya dan neraca iya, pembayarannya. betul. Sedangkan untuk fiskalnya yang membantu adalah Bank Dunia. Iya, Nah, saya punya pengalaman yang tidak mudah pada saat ada IMF dan Bank Dunia pada saat menyusun APBN dari 97, 98 sampai dengan awal-awal 2000-an waktu itu, Mas iya, Sigit. Nah, di sisi perbankan waktu itu ya, Mas ya, iya, pengaruh keterlibatan IMF untuk memperbaiki perbankan itu terasa nggak? sangat terasa. Iya, jadi kunjungan IMF, orang Bank Dunia, ya, itu Deutsche Bank segala macam, dan mereka tuh tadi di dalam pelaksanaan sehari-hari, kira-kira yang sikap seperti Kamdensus tadi ya, yang Mhm, mhm, merasa superior, Anda inferior gitu ya, mhm. terbawa sampai ke bank-bank juga Mas, seperti Bank Mandiri itu. Oh, iya, iya. Jadi mereka pokoknya mau nyuruh gini, nyuruh gitu, ya. Terus mendikte. Nah, Hmm, orang-orang seperti Pak Roby Johan itu kan nggak mau yang seperti itu. orang-orang kuat ya, Ya, strong artinya, betul ya dia. ya, sampai suatu saat pernah ada masalah mengenai penanganan krisis bermasalah. Mhm. Iya. Saya dipanggil sama Pak Roby Johan, sama ketemu orang IMF itu. Pak Rudi, kamu nggak usah ngajarin, kalau urusan yang lain-lain silahkan aja kamu dengan pemerintah ya. Kalau urusan bank, saya lebih tahu. Gitu, gitu. Saya Mhm. pangkir gitu. Kira-kira gitu lah. Nggak Mhm. usah ngajar-ngajarin gitu. Wow, Pak Robi kan orangnya pemberani kan itu. Coba lihat nih, panggil eh, ini, ya ini direktur saya, dia kalau kemarin saya ngomongin direktur saya ini, coba ini paling jago urusan resusi kredit, dia bilang gitu. Mhm. Gak usah ngajar-ngajarin dia. Padahal dia cuma digaji berapa gitu. Waktu digaji gitu. Dibanding itu konsultan-konsultan itu Iya, berapa coba, iya, iya, berapa iya. kata-katanya. Waduh, sampai Iya. sampai gitunya lah. Artinya itu terbawa, Mas. Tapi saya pikir ya itu alamiah lah ya, karena mereka Iya. merasa yang sekarang lagi dapat angin ya kan, membantu Mhm. segala macam. Mhm. Dan memang kan orang-orang bule itu biasanya kan memang kadang-kadang superioritasnya kan Mhm. juga suka begitu, suka meremehkan kita lah gitu ya. Mhm. Seperti itu loh, itu terbawa. Jadi Iya, akhirnya iya, sampai ke terbawa. lapangan pun ya terbawa. Tapi ya itu menurut saya sih itu ria-ria kecil aja lah. Iya, Tapi ya, iya, saya kira. secara keseluruhan mereka bantuannya kepada kita besar Andai ya. ya. Jadi kita harus hargai juga ya, apa namanya. Ya memang kita harus dibantu karena kita juga semua orang panik ya, kita mau Iya. apakan segala macam. Saya pikir mungkin sekarang sama seperti Sri Lanka sekarang kali ya Oh kita waktu iya, itu ya. betul, betul. Jadi Dan mereka juga bisa eh, memang kita harus legowo. ya, Kalau dari sisi fiskal, ya, Mas Sigit ya, ya, itu untuk sharing saja. ya, Pada saat itu kan saya yang diberi tugas untuk menyusun APBN. ya, Nah, pada saat menyusun kebijakan makro, terutama makro fiskal, ada beberapa kebijakan yang itu istilahnya pada saat kita mau mengambil keputusan itu,
harus di-approve dalam tanda petik. Paling nggak mereka tahu dulu. Iya. Karena apa? Saya bisa pahami setelah saya ditugaskan menjadi Executive Director di HDP di Manila. Iya. Karena apa? Orang-orang yang datang ke Indonesia itu adalah orang-orang yang levelnya analis paling bawah. Iya. Pekerjaannya dia membuat laporan, kemudian dia melaporkannya di board mereka. Iya, betul. Jadi kalau mereka tidak bisa accountable terhadap pekerjaannya yang terdeliver, Iya. mereka dihabisin di sana. Jadi Iya, memang mungkin juga terbawa situasi itu. Nah, betul. dalam beberapa hal ada satu case Mas ya yang waktu itu kita berantem besar gitu Iya. dengan IMF dan Bank Dunia pada saat krisis, tapi kondisi pegawai negeri itu sangat minim sekali karena gajinya kan relatif kecil. Iya. Nah, kita direncanakan untuk hanya sedikit menaikkan gaji pegawai. Itu menjadi masalah besar yang Iya. kemudian wah sampai bos-bos itu marah besar gitu. Karena apa? Mereka argumentasinya benar secara makro. Dia bilang, bagaimana Anda ini? Budget Anda sudah sulit gitu ya. Anda banyak menutup dengan utang, dengan pinjaman. Kok Anda masih mau naikin gaji pegawai negeri? Iya. Nah, jadi sesuatu yang konsep makronya mungkin dia benar gitu, tapi dia nggak ngerti masalah di dalam negeri. Kemudian kenaikan BBM juga, wah waktu itu sampai akhirnya kan kita tidak bisa apa-apa, akhirnya dinaikkan BBM dan itu trigger jatuhnya rezim Pak Harto waktu itu kan. Nah, jadi memang ini pernek-pernek daripada riak, tapi alhamdulillah loh Mas. Kita dari 98 bisa keluar dan sebetulnya kita kalau kita bicara 98 sekarang, kita kan betul-betul mampu mengatasi berbagai masalah. Iya betul. Dan waktu itu saya juga, kita semua manusianya masih kepala 4 ya Mas, jadi kita masih semangatnya tinggi. Kalau sekarang saya minta pensiun dini aja Mas kalau sekarang. Berat sekali begitu. Waduh, berat betul. Ya, Mas Sigit, saya bisa bayangin Mas Sigit kan urusannya teknis dan mikro gitu ya. Menangani ratusan mungkin ribuan. Nasabah gitu ya. Saya aja yang waktu itu ngurusi APBN yang relatifnya dalam level makro itu pulang juga pagi gitu. Saya ingat Mas sampai terakhir waktu demo-demo bakar-bakaran itu saya gebeteng nggak bisa pulang di Senayan saya. Sama gitu. Senayan pulang-pulang udah bakar-bakaran. Jadi itu saya kira itu pengalaman yang sangat mengesankan yang menjadikan kita perekonomian kita Indonesia sebetulnya menjadi lebih baik akhirnya setelah itu. Governance-nya menjadi lebih baik, pengelolaan risiko menjadi lebih baik dan itu bekal dasar. Perbankan khususnya, saya bukan karena saya mengatakan ini karena seorang dari perbankan, memang karena krisis itu mereka memperbaiki manajemen risiko, governance ya. Saya kira sektor yang paling lumayan sekarang ini ya memang perbankan. Betul. Apa buktinya? Perbankan kan sudah mengalami lagi yang namanya krisis lagi. Krisis 2008, krisis berapa, tahun berapa, berikut setelahnya ini kan banyak krisis kan. Dan buktinya kan NPL-nya nggak melonjak seperti yang zaman sebelumnya. Itu artinya udah lebih bagus. Bahwa banyak hal yang masih harus diperbaiki ya, terutama di segi governance-nya, tapi secara keseluruhan udah baik Mas. Kita udah mulai tahan ini. Udah ada krisis apapun ya, yang memang parah betul yang terkena, yang lain nggak terlalu parah. NPL perbankan kan masih di bawah 5 terus di beberapa kali krisis kita yang pernah kita alami ya. Jadi itu kan menunjukkan. Jadi itu yang saya kira ini yang patut juga diperhatikan untuk industri yang lain yang di luar perbankan ya. Jadi ini yang menurut saya penting sekali. Tapi memang pengalaman 1998 ini memang pengalaman yang luar biasa dari bangsa kita ini ya. Jadi banyak belum yang bumbu-bumbunya yang persoalan politik yang di luar bidang kita ini kan banyak sekali ya. Jadi bangsa ini sudah seharusnya harus semakin baik ya. Kita harus bersyukur betul Mas. Betul ya. Tapi Mas juga kalau supaya kita tidak cepat-cepat puas ya. Dari segi governance ini, saya kebetulan sekarang ini kan ketua umum IICD ya. Indonesian Institute for Corporate Directorship. Jadi ini memang kita itu lembaga nirlaba yang kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan internalisasi praktek governance yang baik di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan publik, perusahaan TBK.
yang mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat ya. Jadi saya ingin sampaikan untuk menyemangati kita semua ini ya, potret mengenai governance, kalau kita lihat potret kita tadi hanya kita lihat Indonesia dari krisis 1998 ya baik ya. Tapi jangan salah, sebagai bangsa, sebagai negara, kita kan bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, Betul, ya betul. kan? Ya. Paling dekat dengan negara-negara tetangga ini. Mhm. Nah, kita ada ukuran yang namanya ASEAN CG Scorecard, ya untuk menilai suatu perusahaan itu governance-nya seperti apa. Ya. Ada beberapa aspek yang dinilai ya, termasuk banyak sekali nih, ada hak pemegang saham, tugas dan kewajiban direksi dan sebagainya dalam angka-angka gitu. Ya. Data terakhir di negara-negara ASEAN ini, 20 perusahaan terbuka atau yang TBK ya, Mhm. di Asia, di negara-negara Asia Tenggara ini ya, dari 20 ini tidak satu pun dari Indonesia. Hmm. Ya. Yang paling banyak dari Malaysia ada 8 ya. Kemudian ada dari Singapura 5, Filipina dan Thailand itu ada 4 kalau tidak salah ya itu deh. Mhm. Tapi Indonesia belum ada Mas, yang Belum 20 ada ya. terbaik. Memang Ya. beberapa perusahaan ya, beberapa bank terutama juga ya, bank-bank itu membaik angka-angkanya itu ya. Tapi begitu disandingkan Disandingkan dengan negara lain gitu ya. belum cukup ya, dan ini untuk PR untuk kita semuanya. Mhm. Ini dari sektor korporasi ya. Dan dari yang kita paling gampang diukur karena laporan keuangannya selalu terbuka, transparan dan sebagainya kan Mhm. yang TBK ya Mhm. kan. Dia bukan laporan yang rutin dan sebagainya. Itu tadi Mas. Ya jadi belum kalau kita melihat peringkat untuk kemudahan untuk berbisnis di Indonesia, Berusaha ya. ease of doing business itu kan. Mhm. Peringkat kita kan juga masih rendah. Iya. Bandingkan dengan Singapura yang di peringkat 5 besar. Ya saya menggunakan Singapura ya paling gampang. Nanti orang bisa aja mendebat. Ya Singapura kan negara kecil. Ya jangan dilihat kecilnya, tapi contoh-contohnya aja ya. Ya. Mhm. Sama tadi saya bilang, ya. Belum kita ngomong mengenai kalau dilihat dari sektor publik nih Mas, Mhm. ya kan yang Mhm. namanya Corruption Perception Index, Mhm. ya kan. Mhm. Peringkat negara kita kan di 96 Mhm. dengan skor berapa waktu itu ya? Ya, dari 190 negara. Bayangkan Singapura nomor 5 Mas, terbaik. Mhm. Negara yang paling bersih, tidak korup. Yang lainnya negara-negara Skandinavia biasanya. Ya Mhm. gitu, jadi ditambah New Zealand. Itu mereka sering ganti-ganti di antara itu aja. Nah, bayangkan kalau, jangan dilihat negatifnya, bayangkan kalau kita berjuang keras untuk membuat negeri ini, negeri yang sekarang secara ekonomi 20, masuk G20, artinya negara dengan kemampuan ekonomi Yang besar. 20 besar di Yang besar. dunia, Mhm. ya kan? Kita nomor 16 kalau nggak salah ya Mas Mhm. ya. Itu kan, dan kita bisa bersih seperti Singapura, betapa luar biasanya negeri ini Mas, Mhm. ya Iya. kan? Iya. Rakyatnya pasti makmur, ya sejahtera semuanya ya. Itu yang kita harus tuju, Mhm. ya. Jadi Mhm. makanya kami di ICD terus melakukan internalisasi agar mendorong supaya lihat dong tetangga, jangan lihat diri sendiri aja terus. Mhm. Mhm. Kita harus banyak melakukan perbaikan. Mhm. Jadi ini yang tugas kami juga, tapi kami kan hanya bisa menganjurkan karena kami bukan regulator. Mhm. Biasanya kami juga bersama dengan OJK, dengan Mhm. BI dan sebagainya. Ya. Kemudian itu dari sisi yang governance di sektor korporat, ya, yang Mhm. melalui ICD ini. Kira-kira ketika saya di ketua umum ini, 5 tahun yang lalu saya mendirikan semacam sister institutionnya. Mhm. Ya, jadi Mhm. ini yang supaya setara, ini ada ICD, saya mendirikan namanya Indonesian Institute for Public Governance Mhm. untuk sektor publiknya. Mhm. Nah, kami waktu itu sowan ke Pak Budiono, ke Pak Kuntoro Mangkusubroto, Mhm. ya, Mhm. ke Pak Heri Riana, orang-orang yang figur-figur yang relatif yang publik tahu bahwa inilah figur-figur yang bersih ya, Mhm. orang-orang yang integritasnya baik, ya punya track record yang rekam jejak. Kemudian kami mengajak Pak Profesor Budiono untuk berkenan bergabung. Mhm. Nah, Mhm. beliau bergabung dengan kami di IPG. IPG ya. Ya, jadi ini ICD, IPG gitu. ICD Karena ya. kenapa ini penting dua-duanya, Mas? Karena orang kan bilang
it takes two to tango, ya kan? Mhm, mhm, Kalau korupsi itu pasti ada melibatkan dua pihak. mhm, Biasanya itu penguasa dan satu lagi pengusaha. mhm, Nggak mungkin bertepuk sebelah tangan, ya kan? mhm. Nggak, pasti ada dua-duanya itu. Makanya dua-duanya public governance-nya harus bagus. Ya, baik di sektor korporatnya, bisnisnya maupun di public governance. Kemudian tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu ya, saya sebenarnya udah pernah aktif juga, ada lembaga lagi yang kaitan dengan governance ini, namanya Komite Nasional Kebijakan Governance, Governance, ya. KNKG. Kan. Sekarang ini ketuanya Profesor Mardiasmo, Pak Mardiasmo, Mardiasmo ya. ya. Saya wakil ketuanya, karena beliau Hmm, membidangi untuk yang urusan untuk yang public governance. mhm. Saya diminta membantu untuk yang urusan corporate tadi, Corporate, yang ya, ada ya, kaitan dengan tugas saya sebelumnya itu. Ya, ya. jadi saya wakil beliau di situ. Sekretaris jenderalnya Bu Kiki, tapi sekarang beliau jadi Oh, anggota di OJK ya. OJK, jadi Ya. kita lagi proses untuk penggantinya. Ya, jadi KNKG beda dengan yang ICD. KNKG lebih sebagai lembaga yang tugasnya menerbitkan pedoman umum governance. Hmm, Seharusnya secara hierarki, namanya pedoman umum governance itu harus lebih tinggi dari undang-undang, Mas. Meskipun undang-undang yang dibuat pemerintah sama DPR ya, mhm, saya hanya mhm, bicara mengenai hierarki mengenai governance-nya ya. mhm. Jadi itu kemudian dari pedoman umum inilah dituangkan nanti apa kita harus memperbaiki, merevisi undang-undang perseroan terbatas, undang-undang mengenai pasar modal, undang-undang mengenai OJK, Mhm, undang-undang mengenai Bank Indonesia dan sebagainya. mhm. Ini dari pedoman umum governance. Setelah diturunkan menjadi peraturan OJK, segala macam peraturan Bank Indonesia dan sebagian ini. Nah, kami tahun ini sudah menerbitkan namanya Pedoman Umum Governance Korporat Indonesia. Ini untuk corporate ya. Mhm, mhm. Tapi juga kami sudah menerbitkan Pedoman Umum Governance untuk lembaga publik. Hmm. Ya, jadi ini yang juga kami sudah menerbitkan namanya Pedoman Umum Governance untuk organisasi nirlaba. Ya kan? Hmm, Karena mhm. seperti untuk perkumpulan, yayasan, segala macam itu kan banyak masalah juga akhirnya kan gitu kan. Ini juga harus ada peraturannya. Jadi ini Mhm. kami terus kerja ini dan kami volunteer, artinya tidak digaji ya, tapi ini kumpulan dari orang-orang yang mempunyai keprihatinan ya untuk bagaimana kita ke depan ini mengembangkan, meningkatkan governance di negeri kita ini, ya Mhm, kan. mhm. Di negara lain, Mas, seperti kami belum berani nih sampai sekarang untuk yang lembaga publik ya. Tapi dengan dukungan Pak Budiono kemarin kita beberapa tahun memberikan penghargaan. Jadi kita bukan memberikan sanksi karena kita bukan lembaga pengatur, bukan Mhm, regulator. mhm. Kami merangsang dengan insentif Apresiasi ya, apresiasi. apresiasi Kita ya. memberikan penghargaan namanya Anugerah Pandu Negeri untuk Hmm. gubernur, bupati, wali kota yang kinerja ekonominya baik, kinerja itunya ya, makronya lah Mhm, kira-kira ya, mhm. dan yang tata kelolanya atau governance-nya baik. Bagus. Kita buat peringkat ya. Alhamdulillah ya, orang-orang seperti Ibu Risma gitu kan, Mhm, mhm, beliau kemudian jadi menteri. Beliau mhm. termasuk dan penghargaan Platinum yang bagus ya. Oh, Kemudian mhm. terakhir Pak Abdullah Azwaranas, Bupati Banyuwangi, Banyuwangi ya jadi jadi menteri lagi. menteri RB Wah, itu ya. iya, iya. Tapi saya harus jujur mengatakan juga, itu kan potret ya, Mhm. kinerja dalam satu periode tertentu. Tapi juga ada juga bupati yang dapat penghargaan emas atau perak yang masuk pesantren juga Yang ada. tersandung ya. Iya. Jadi ini harus proses, Mas. Jadi ya, Iya, iya, tapi saya kan bukan kira. salah kami yang berikan penghargaan Iya, kan, yang iya. orang-orang yang bersangkutan yang harus mempertahankan ya kan integritas di governance dijaga dan sebagainya. Nah, ini yang tapi kami terus akan memberikan penghargaan semacam ini untuk sebagai insentif, tidak menghukum tapi memberikan apa namanya, carrot ya, Iya. bukan stick aja. Apresiasi Apresiasi dan gitu ya segala betul, macam. saya kira itu bagus Dan di sekali. ICD kami juga udah 15 tahun lebih menyelenggarakan yang namanya penghargaan untuk perusahaan-perusahaan terbuka yang kinerjanya governance-nya baik. Hmm. ASEAN City Scorecard itu award Mhm. gitu. Jadi dasarnya dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk bagaimana menilai governance. Kita punya Hmm. scorecard yang namanya ASEAN City Scorecard, ini yang disepakati di antara Negara-negara ASEAN. negara-negara ASEAN. Oke. Ya gitu. Jadi itu yang kita gunakan juga tiap tahun, kita Mhm, berikan mhm, apresiasi, mhm, penghargaan itu. mhm. Jadi apa namanya, itu yang PR yang
kami tadi saya mengkritik, tapi juga kami memberikan solusi, kita juga mengajak, memberikan insentif dan sebagainya ya, karena memang sebetulnya bukan mengkritik, saya hanya tidak mengkritik tadi, saya hanya memaparkan potret governansi negeri kita yang kaitan dengan korupsi dan sebagainya, maupun perusahaan-perusahaan kita yang ini kan kita harus objektif melihatnya, ini masih banyak ruang yang kita bisa sempurnakan, kita perbaiki. Betul. Jadi ini yang menurut saya menjadi tugas berat kita semuanya. Nah, saya katakan tadi di negara-negara lain, Mas, saya baru berani kita memberikan penghargaan kepada gubernur, bupati, wali kota. Di negara-negara lain yang maju itu sudah mereka melakukan pemeringkatan governansi, Kementerian Keuangan misalnya, Mas, ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian apa segala macam, bahkan angkatan bersenjatanya, ya kan, kepolisiannya, gitu. Di beberapa negara dinilai, ya kan. Lah kalau kami ini yang cuman volunteer begini kan, menilai governansi kepolisian misalnya, kan bisa tiba-tiba hilang kita nanti atau tentara dan sebagainya. Tapi ini semua kan kalau kita mau membangun negeri ini kan harus dilakukan, Mas. Ya, terlepas bukan kami nanti yang melakukan, tapi harus dilakukan. Belum kita ngomongin governansi di partai, ya kan. Betul. Ini juga mengenai masalah hukum dan sebagainya. Karena memang negeri ini perlu reformasi politik, perlu reformasi hukum, ya. Perbaikan di governansinya di semua bidang. Ya, ini menurut saya yang jadi tantangan, dan ngurusi governansi begini kan nggak mudah, Mas. Iya, nggak mudah. Manajemen risiko apalagi sama juga. Jadi ini governansi manajemen risiko kan barang goib, Mas. Ya kan? Nggak kelihatan bentuknya tapi diperlukan. Gitu. Betul nggak? Kita tahu bahwa governansi kita buruk, manajemen risiko kita buruk setelah krisis. Setelah terjadi masalah. Ya, seperti mobil, ya. Kalau kita pakai biasa aja, ya nggak masalah. Tapi begitu tabrakan, ternyata waktu remnya nggak pakem, ya kan. Kemudian bentur, kantong udaranya nggak berfungsi, seatbeltnya putus segala macam, baru kita tahu ini. Oh, ternyata kita ada sesuatu yang kita tidak membuat suatu manajemen risiko. Iya. Jadi saya menggambarkan supaya mudah diikuti, yang namanya governansi dan manajemen risiko itu nggak pakai teori-teori yang muluk-muluk ini, Mas Marwanto, ini berbagi aja ya, siapa tuh bermanfaat. Jadi governansi ini saya mengibaratkan kita ini supir, ya, suatu bis pariwisata. Betul. Ya. Kita membawa penumpang, ya, wisatawan gitu kan. Ya. Kita harus pertama punya SIM, itu artinya kompetensi kan. Yang kedua, ketika nyetir kita nggak ugal-ugalan, kita harus ikuti rambu-rambu lalu lintas, ya, kecepatan maksimum dan sebagainya, nyalip tidak boleh dari kiri dan sebagainya. Itu yang namanya governansi. Ya, itu yang namanya governansi. Ya. Nah, kemudian kita harus lengkapi bus kita, tadi itu harus ada airbag-nya atau kantong udara, remnya harus pakem, harus ada seat belt-nya, ada sabuk pengamannya segala macam. Kenapa? Kalau tadi ada kecelakaan mendadak, ya, korbannya nggak fatal. Ya, tabrakannya bisa direm dengan bagus, airbag-nya keluar kalau ada benturan dan sebagainya. Itu manajemen risiko. Gampang sekali, ya. Tapi sekali lagi tadi itu, orang baru ingat bahwa mobil itu perlu airbag, perlu seat belt, ya, atau remnya harus bagus, rem cakram. Setelah kecelakaan terjadi, terlambat udah. Yang jadi itu. Nah, kita baru tahu bahwa governansi, mengelola perusahaan, mengelola lembaga, institusi, segala itu perlu aturan, ada regulasi yang harus dipenuhi dan sebagainya. Itu yang governansi itu harus ditaati. Kalau tidak, sembarangan kiri kanan kita nyelip, nah itu namanya tidak ada governansinya. Tapi tadi itu nggak penting kalau nggak ada krisis, dianggapnya begitu. Betul. Jadi ini yang nggak sama sekali nggak mudah. Iya. Terima kasih Mas Sigit. Ini saya kira menarik sekali. Ternyata ada beberapa hal yang baru kita sadari setelah kita menghadapi masalah besar yang memerlukan prerequisite beberapa hal tadi. Persis. Yaitu governance, mungkin compliance, risiko, dan itu saya kira hanya orang-orang terpilih yang punya concern masalah itu. Dan tetapi ini saya kira ini menjadi pionir, Mas Sigit, karena
kalau tidak ada orang-orang seperti itu, kita akan lupa terus ini. Iya. Bahwa ternyata ada sesuatu yang mestinya kita uri-uri, mestinya kita pelihara, Benar. Ya. dan untuk berjaga-jaga apabila terjadi Iya. sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Iya. Jadi terima kasih untuk masalah governance, Mas Sigit.